Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Farlansyah. NPM saya 1912110318. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya penilaian kinerja terhadap karyawan. Semakin banyaknya perusahaan yang lahir, dengan sendirinya akan diikuti dengan semakin banyaknya kebutuhan sumber daya manusia atau disebut SDM yang akan dilibatkan dalam mengawali perusahaan-perusahaan tersebut. Masalahnya, tidak semua orang mengajukan lamaran kerja memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Disinilah pentingnya upaya penilaian karyawan dalam rangka seleksi pada rekrutmen, agar perusahaan dapat memperoleh sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pentingnya penilaian kinerja karyawan atau kinerja karyawan pun dapat pula memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, yakni pihak penilai yang dalam hal ini adalah pihak perusahaan, ya, ataupun pihak yang dinilai yang dalam hal ini dalam pihak karyawan. Apabila kedua belah pihak merasakan suasana kerja yang nyaman di dalam rumah perusahaan yang mereka huni, hal tersebut menjadi dukungan positif bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Deli dengan NPM 191211031. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup penilaian kinerja karyawan. Yang pertama ada who, yaitu siapa. Biasanya di sini mencakup dengan siapa yang harus dinilai, yaitu seluruh karyawan yang ada pada perusahaan tersebut, mulai dari jabatan yang tertinggi hingga jabatan yang terendah. Dan yang kedua ada what, apa yang harus dinilai. Biasanya di sini yang dinilai adalah objek atau materi yang dinilai, dengan antara lain hasil kerja, kemampuan, sikap, dan gaya kepemimpinan serta motivasi kerja. Dan yang ketiga ada why, mengapa penilaian kinerja tersebut harus dilakukan. Tentu digunakan untuk memelihara potensi kerja, menentukan kebutuhan penilaian, dan sebagai dasar pengembangan karir maupun sebagai dasar promosi jabatan. Dan yang keempat ada when, ataupun kapan. Waktu pelaksanaan kinerja biasanya ada dua, yaitu secara formal maupun secara informal. Jika penilaian kinerja secara formal biasanya dilakukan secara periodik maupun seperti setiap akhir minggu ataupun akhir bulan maupun akhir tahun. Sedangkan yang informal biasa dilakukan setiap hari selepas jam pulang kerja. Dan yang kelima ada where, atau di mana. Penilaian kinerja dapat dilakukan pada dua tempat, yaitu pada ruang lingkup perusahaan tersebut maupun di luar ruang lingkup perusahaan kerja tersebut. Dan yang terakhir ada how, atau bagaimana. Penilaian kinerja dapat dilakukan pada beberapa metode, yaitu dengan cara metode tradisional maupun secara metode modern. Jika metode tradisional biasanya dilakukan dengan cara rating scale ataupun employee comparison, dan yang secara modernnya biasa dilakukan dengan cara management by objective dan assessment center. Sekian hasil penjelasan saya, terima kasih. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya M. Juan Takara, NPM 1912110466, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif penilaian kinerja dari berbagai pihak. Pertama-tama saya akan menjelaskan dampak positif penilaian kinerja bagi pihak perusahaan. Yang pertama, pihak perusahaan dapat lebih mengenal talenta kerja yang dimiliki masing-masing karyawannya. Dengan begitu, penempatan kerja bagi para karyawannya dapat jauh mungkin memenuhi kriteria the right amount at the right place. 2. Pihak perusahaan dapat lebih memahami kondisi psikologis serta tingkat leadership dari masing-masing karyawannya. Dengan demikian, lebih memudahkan bagi perusahaan dalam upaya mempersiapkan kadar-kadar pemimpinan, kaderisasi demi pengembangan perusahaan ke depannya. Selanjutnya adalah dampak positif bagi pihak karyawan. Yang pertama, lahirnya motivasi kerja yang lebih baik pada setiap karyawan. Hal ini menimbulkan peluang bagi meningkatnya etos kerja para karyawan, sehingga akan besar pengaruhnya bagi peningkatan kredit poin dan track record pada karyawan di mata perusahaan. Yang kedua, lahirnya semangat berkompetisi secara sehat antar para karyawan.
Hal ini sedikit banyak akan mengacu para karyawan untuk semakin banyak belajar dalam upaya meningkatkan kemampuan dirinya. Dampak yang diharapkan tentunya adalah adanya peningkatan kualitas kerja serta profesionalisme dari para karyawan itu sendiri. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.